Ini di mana ya Mas Evi ya? Astagfirullah. Ini kehilangan jejak teman-teman. Oh ya teman-teman, ini saya tadi dapat laporan. Ini ada seorang pengantin baru ya. Ini baru saja menikah. Tapi biasanya kan kalau malam pertama itu kan yang dilihat itu tubuh seksi istrinya ya. Dan ini yang terjadi ya teman-teman. Prianya justru melihat ada jin teman-teman ya. Jin. Dan dia mengaku istrinya teman-teman. Tapi pria ini tahu kalau dia itu jin teman-teman. Dan istrinya tidak tahu kemana. Ketika saya dapat laporan, saya langsung ke situ. Ternyata dicari istrinya sedang tergeletak di kamar mandi. Mungkin sedang membersihkan ini ya, membersihkan diri, tapi malah justru dia itu tergeletak di kamar mandi teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dan saya ke tempat rumahnya, lalu jin itu lari ke sini. Ini saya nggak tahu ini larinya kemana, soalnya di sini gelap juga jalannya, ini harus hati-hati teman-teman. Ininya tinggi-tinggi sekali teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Susah dideteksi ini ya Mas Evi ya. Coba ke sana Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Sini Mas Evi. Saya melihat ada merah-merah Mas Evi. Tuh. Oh iya itu. Kelihatan nggak? Ayo sini Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Hati-hati ya Mas Evi ya. Ini saya asal melangkah soalnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini si jin apa ya Mas Evi ya? Saya baru pertama kali melihat seperti ini nih. Iya. Assalamualaikum. Kenapa kamu lari ke sini? Oh, ingin berbicara dengan saya, tetapi di sini. Kenapa? Berjabat tangan dulu. Baiklah. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Oh, jadi kamu diciptakan oleh Allah memang khusus untuk ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini teman-teman ya, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang khusus untuk ini, untuk para pengantin. Dia berkata seperti itu. Sejak kapan kamu diciptakan? Allahu Akbar. Lalu kenapa dia bisa melihat diri kamu kalau kamu itu, padahal katanya kamu sejak itu kan, padahal dia itu tidak sesakti yang apa? Karena dia memiliki iman yang sangat tebal. Astagfirullahaladzim. Lantas apa yang akan kamu lakukan kalau memang sudah begini? Wah, oh, akan berusaha. Tapi memang jika terjadi, berarti kamu akan tetap menyerah baru begitu. Oh, jadi teman-teman, ini adalah makhluk yang menggantikan Asia, dan beliau itu yang selalu menggantikan posisi Asia itu di
ranjang teman-teman. Ini jin yang memang khusus diciptakan tadinya itu untuk Asia ya, dan dia kini karena Asia sudah wafat, akhirnya dia meneruskan ke orang-orang yang kasusnya itu sama. Saya bisa menyebutmu mungkin sebagai pahlawan atau bagaimana ya? Engkau menjebak orang-orang lain juga. Tapi memang kamu diciptakan untuk itu. Story. Ya, saya memang sempat mendengarnya. Ini saya bingung juga teman-teman ya untuk hal ini ya. Nauzubillah min dzalik. Ini saya jelaskan teman-teman. Jadi ini kejadiannya sejak zaman Fir'aun ya. Jin ini diciptakan tadinya itu khusus untuk Fir'aun, karena Fir'aun itu menikahi Asia dan dia menikahi dengan cara paksa. Kalau Asia tidak mau, ya orang tuanya akan dihukum ya. Jadi Asia mau, dan Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia berdoa ya teman-teman, nauzubillahi min dzalik ya. Ini bangga atau gimana ya? Allah membuat ciptaannya, yaitu jin ini, yang selalu menggantikannya ketika diranjang. Karena doanya itu, Asia itu berkata, "Ya Allah, tolong selalu jaga kesucianku dari makhluk terkutuk ini." Dan Allah menciptakan dia, ya teman-teman, untuk menggantikan setiap malam, menggantikan posisi Asia diranjang, yang selalu berhubungan intim dengan Fir'aun teman-teman. Jadi digantikanlah oleh dia, dan dia diciptakan hingga sekarang tujuannya untuk menggantikan seorang wanita yang soleh, tetapi dia itu menolak untuk dinikahkan ya, kayak istri yang terpaksa, tapi dia memang benar-benar tidak mau melakukan hubungan dengan pria tersebut, maka dia akan menggantikannya. Dan yang lebih uniknya lagi, ini laki-lakinya orang soleh, istrinya orang soleh, tetapi dijodohkan oleh orang tuanya. Si istrinya ini mungkin suka ke laki-laki lain, dan dia ingin mempertahankan kehormatannya. Ya, ini agak sedikit ini ya, mungkin di situ belum ada cinta ya teman-teman ya. Jadi di saat malam pertama dia muncul. Ya, dia muncul menggantikan si wanita, dan si wanita itu ditidurkan di toilet. Jadi nanti laki-lakinya itu akan berhubungan dengan dia, berhubungan badan yang menyerupai istrinya. Namun karena laki-lakinya itu soleh ya teman-teman ya, imannya tebal, dia tahu ya, bahkan iman dia itu sama kesaktian Fir'aun ya. Fir'aun kan sangat sakti ya teman-teman ya, ya kalah, lebih kuat iman yang bisa melihat dia, wujud dia sesungguhnya. Jadi laki-laki yang baru menikah itu bisa melihat wujudnya dia yang sesungguhnya. Beda dengan Fir'aun, karena dia tidak memiliki iman, tidak bisa melihat dia. Astagfirullahaladzim. Ini sih mungkin nanti akan saya jelaskan ya, untuk mereka jangan melakukan ini dulu, mungkin harus pendekatan dulu ya, karena ini mungkin karena perjodohan, jadinya memang laki-laki kadang ya siapa saja mau ya teman-teman ya, meskipun dia itu orang soleh atau apa, kalau memang dia ya pasti mau kalau laki ya teman-teman ya, karena nafsu laki-laki itu sangat ya tinggi. Memang semua wanita dan laki-laki sama, tapi kayak laki-laki itu lebih dominan teman-teman, dan dia akan mencobanya lagi sampai laki-laki itu benar-benar tidak mau, maka dia akan pergi. Ini bisa menyelamatkan wanita yang soleh, yang tidak ingin berhubungan, tetapi ini juga menyesatkan. Jadi ini kebingungan saya ini teman-teman ya. Secara tidak langsung dia ini memang diciptakan untuk hal seperti itu. Jadi ini tergantung dari orangnya, si laki-lakinya itu teman-teman. Astagfirullahaladzim, saya pun bingung. Kalau saya peringatkan kamu supaya tidak datang ke situ, tidak bisa, karena ini memang tugasmu. Lantas, oh,
Kamu akan datang ke tempat dia satu kali lagi dengan caramu yang baru. Maka lantas kalau laki-laki itu, astagfirullahaladzim. Oh. Jadi setiap saat sekali dia mau dengan kamu, maka setiap saat akan bersamamu terus ketika di hubungan itu. Tentunya kamu tidak dengan satu orang saja. Astagfirullah, kamu bisa membelah diri menjadi berapapun yang kamu mau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, seperti itu. Oh, jadi teman-teman, ini hanya akan menjadi pelindung untuk wanita yang soleh, yang terutama masih original, teman-teman ya. Tidak dengan wanita yang solehnya itu setelah originalnya hilang. Itu tidak. Dia tidak. Dia hanya melindungi wanita yang soleh, original, tapi tidak mau. Ya, masih mungkin bukan tidak mau ya, belum mau, belum ada cintanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini sebenarnya kayak setengah berhijab ya teman-teman. Tapi hijabnya itu hitam teman-teman ya. Jadi kayak era-era model hijaban sekarang itu hanya untuk menutup kayak gini aja teman-teman. Bahkan kadang kayak gini tapi rambut depannya masih kelihatan. Nah ini suhunya suhu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini adalah simbol ke depan kalau manusia, wanita itu berhijab itu hanya kayak gini saja teman-teman ya. Setengah dari kepala. Astagfirullahaladzim. Baik, jika memang saya pernah mendengar kisahmu, tapi itu dari guru saya terdahulu ya, dan saya tidak akan, bahkan saya mungkin tidak bisa menghancurkanmu karena kamu bisa membelah diri menjadi ratusan. Kamu mati satu bisa tumbuh lagi. Untuk hari ini kamu jangan datang ke rumah itu, biarkan rumah itu tenang. Besok terserah kamu. Tapi saya akan mencegah dengan memperingatkan keluarga laki-laki tersebut. Saya pun harus menolong dari segi keluarganya, supaya laki-lakinya yang soleh itu tidak terjerumus oleh kamu. Astagfirullahaladzim. Segitu banyaknya cara. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jijik. Saya jijik. Lebih baik kamu pergi dari hadapan saya jijik mendengar ceritamu itu. Ya, jijik sekali saya dengan kamu. Apa? Kejijikan saya itu sudah jelas. Stop. Jangan bicara lagi. Saya udah jijik. Jijik sekali dengan kamu. Ya, jijik sejijik-jijiknya. Dan saya nggak mau. Stop. Stop. Jangan bicara sekali lagi. Pergi kamu. Pergi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Capek-capek saya lari ke sini, ternyata berjumpa dengan jin seperti ini, teman-teman. Ya. Dan ini ya, teman-teman ya, saya jelaskan ya kepada kalian. Jadi memang saya pernah mendengar kisah jin ini dari guru saya. Inilah pentingnya ketika kita belajar dan harus benar-benar fokus ketika belajar ya teman-teman. Kalau belajar di sekolah sih ini kecil sekali ya teman-teman ya. Saya waktu belajar ya dulu, kayak saya mulai belajar itu dari kecil sebenarnya teman-teman ya. Itu di Gembleng ya. Belajar hanya berapa jam itu kecil teman-teman ya. 12 jam belajar itu kecil teman-teman ya. Itu kalau 12 jam buat belajar kecil menurut saya ya. Kalian ingin tahu berapa lama saya belajar dalam satu hari? 14 jam teman-teman. 14 jam. Jadi waktu kecil itu ya, saya diajari bangun tidur, belajar, selesai belajar, tidur lagi, bangun, belajar, selesai belajar, tidur lagi.
Seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada waktu buat bermain. Dan ini saya pun nggak bisa melakukan apa-apa tentang jin ini. Saya hanya untuk menasehati keluarganya, tolong keluarganya itu dilindungi dengan memperbanyak sholat, memperbanyak amalan doa, ya, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Ini dua insan yang sama-sama soleh, tapi dijodohkan tanpa ada rasa cinta. Mungkin wanitanya juga sudah cinta ke laki-laki lain, ya. Soalnya wanita ini juga wanita pesantren teman-teman, pesantren, ya. Laki-lakinya juga mantan pesantren teman-teman. Jadi keduanya itu memang soleh ya teman-teman ya. Dan mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Nah, karena wanita ini masih suci dan dia belum rela melepas kegadisannya, maka muncullah jin ini. Jadi jin ini muncul dari hati seorang wanita yang tidak ridho, ya, padahal itu sudah jadi suaminya. Mungkin memang ya di zaman dahulu pun banyak kejadian seperti ini. Waktu ayah saya dan ibu saya menikah pun mereka kayak belum ini ya mau punya ada rasa, ya. Saya sempat dengar mereka melakukan hubungan kayak gini setelah pernikahan 2 tahun. Jadi PDKT-nya itu pacaran setelah menikah selama 2 tahun baru mereka berani melakukan hubungan. Seperti teman, beda dengan sekarang, ya. Sekarang aja baru pacaran udah banyak yang melakukan hubungan, ya, berbeda sekali ya, jarang sekali. Dan baru kali ini, dan saya akan berusaha menyelamatkan keluarga baru tersebut ya, karena ini memang ujian untuk keluarga tersebut. Mungkin diberi waktu untuk pendekatan, jangan dipaksakan, ya. Seperti orang tua saya dulu, mereka 2 tahun ya baru berani melakukan hubungan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ini pacaran zaman dahulu memang dengan zaman sekarang itu berbeda. Sungguh mengerikan yang sekarang ya teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang menonton channel ini selalu dalam lindungan Allah. Ketika nafsu kalian menggebu-gebu, ketika kalian belum menikah, Allah akan selalu menyadarkan kalian, ya, ataupun memberi peringatan kepada kalian supaya jangan melakukan itu. Ya, yang sedang pacaran, apalagi yang sedang LDR, kalau misalkan pacar kalian selingkuh di sana, biarin, ya, biarkan saja, lepas, karena Allah sudah memberitahu bahwa dia bukanlah orang baik untuk Anda. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini saya mungkin akan segera kembali ya. Ini juga saya tadi sudah mencari cukup lama ya teman-teman. Ini saya akan kembali. Saya baru pertama kali, saya hanya mendengar kisah jin ini saja, ya. Ini saya mendapat pengalaman baru ya. Padahal jin ini diciptakan untuk melindungi ya wanita kita ya, ataupun ibu pertiwi kita, bisa dikatakan seperti itu ya. Asia, beliau itu adalah orang yang sangat soleh, yang tidak ingin dinikahi oleh si laki-laki iblis tersebut yang bernama Fir'aun ya teman-teman ya. Bahkan ketika dia mau disiksa pun Allah yang menyelamatkan beliau teman-teman. Ini baru kali ini ada seorang jin yang diciptakan dari keburukan untuk kebaikan ya di masa lampau teman-teman. Tapi untuk di masa ini saya nggak tahu ya, soalnya mereka sudah suami istri yang resmi gitu teman-teman. Ini terlalu panjang lebar, saya akan kembali ke rumah orang tersebut ya teman-teman ya. Ini mohon maaf saya tidak bisa memvideokannya di rumah dia karena kita tidak dapat izin. Mereka malu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saya minta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.